Anak, semoga sehat selalu. Semoga anak-anak Bapak dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi ini ya, semangat dalam belajarnya. Silakan dibuka halaman 22 PKN-nya. Ya. Perhatikan baik-baik. Keragaman ekonomi di lingkungan sekitar atau di dalam masyarakat perhatikan baik-baik di buku kamu. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin saja memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi setiap manusia ekonominya berbeda-beda. Ya, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi kehidupan ekonomi antara lain sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusianya, yang ketiga sumber daya modal, yang berikutnya adalah teknologi. Itu sumber alam, perkembangannya berbeda-beda. Nah, contoh Bapak jelaskan, ya. Misalnya contoh sumber alamnya melimpah. Kita akan merasakan juga gimana kalau sumber alamnya melimpah, kita akan mencari pekerjaan mudah, akan kita juga dapat taraf ekonomi kita akan meningkat. Tapi kalau sumber alamnya sedikit, itu yang orangnya banyak gimana? Nah, itu contoh saja sumber alam. Misalnya contoh, kita di Kalimantan ini sumber alamnya banyak, ya, berlimpah. Ibarat ada orang mengatakan kita hidup di lumbung padi. Jangan sampai kita ini seperti ayam mati di lumbung padi. Ya, merasa kaya, tidak mau bekerja. Tidak mungkin kita menadahkan tangan, rezeki jatuh. Tidak mungkin. Jadi kita itu harus harus bekerja. Walaupun di sekitar kita ini banyak pekerjaan. Tidak mungkin kelaparan asal mau bekerja. Kalimantan Timur nih sumber alamnya banyak. Misalnya contoh saja, ya, mau beladang ada tanah, tinggal buka lahan, pinjam, punya orang bisa dipinjam, beladang atau cari tanah. Itu contoh beladang. Kedua, kerja di perusahaan. Banyak perusahaan, baik
kayu lapis, somel, tambang, ya kita bisa kerja. Bangunan, kita bisa orang bangun, ya. Sungai Mahakam, kita bisa ngambil pasir, lihat gimana. Asal mau kita kerja. Ini kebanyakan kita berpangku tangan. Terus sumber alam kita melimpah. Lihat saja. Ada peribahasa, tongkat kayu bisa jadi tanaman. Nah itu diberatkan. Singkong saja dilempar akan tumbuh. Coba di Arab, lempar tidak akan tumbuh. Di Indonesia tumbuh. Itu sumber alam. Ya. Itu sedikit sebagian yang Bapak sampaikan. Sumber daya manusianya. Artinya sumber daya manusianya, apakah kamu, pendidikan kamu itu sumber daya manusianya? Apakah sudah kamu sekolah tinggi? Nah, kita harus sekolah, menuntut ilmu supaya bisa mengembangkan. Gimana? Supaya kita bisa masuk di perusahaan. Misalnya contoh, kamu sekolah, tamat SMA atau tamat ambil jurusan mesin, jurusan apa lagi, bangunan dan sebagainya. Ambil jurusan-jurusan. Nah itu untuk sumber manusia, kamu sekolah. Apakah sudah kamu bisa nilai sumber manusia? Modalnya loh, sumber daya modalnya. Nah itu juga modal diperlukan. Modal, misalnya contoh kamu bikin perusahaan, harus modal. Ada contoh saja yang kecil, kamu bikin bengkel, kamu memerlukan modal, ketenaga ahlian. Kamu kan sekolah tadi, sekolah STM, kejuruan, supaya menambah ilmu, sekolah lagi di BLKE, supaya kamu mendalami jurusan kamu apa, misalnya mesin, atau jurusan kamu elektronik. Nah itu punya elektronik, baik TV, baik HP dan sebagainya. Ya, kalau jurusan mesin, kamu bikin bengkel, kamu kan bukan modal. Contohnya yang dicarikan modal apa-apa. Kalau kita bikin bengkel, kalau kita sudah bagus, kamu akan dijauh pun orang datang. Ya, kita kerja asal betul-betul mengerjakan dengan baik. Saya bikin modalnya, beli yang kita beli, contohnya ban dalam, ban luar, pelang dan sebagainya, modal kan. Untuk tambalnya dan sebagainya, buka mesin, untuk kita menggunakan rantai dan sebagainya, itu modal. Tapi kalau kamu sudah ada modalnya, bikin. Ini kita baca. Oh, di Samarinda ini banyak motor. Oh, kita bikin bengkel. Kita membaca. Tidak akan bangkrut kalau kita bikin bengkel dengan mengatur dengan bagus-bagus. Ban tidak akan basi. Tapi kalau sembako bisa basi. Kadaluarsa. Sekian bulan habis. Iya. Minuman sekian bulan habis. Roti sekian bekulat. Kalau bengkel tidak akan bekulat. Kita pilih-pilih kalau kita mau membuka pekerjaan sendiri, berdikari sendiri, kita akan membuat lapangan kerja sendiri. Ya. Banyak motor, banyak mobil orang ganti oli. Setiap bulan orang ganti oli. Ban akan bocor, gondol dan sebagainya akan ganti. Tapi kalau kita sudah bagus, kenal orang, kita akan di mana-mana orang akan datang. Itu contoh modal.
Perkembangan teknologi sangat maju. Kita harus banyak belajar di elektronik. Misalnya datang mesin yang baru, kita harus belajar bagaimana cara memperbaikinya. Itu bagian bingkai kan. Nah, kamu zaman scale, sopir, kamu harus juga belajar tambang, alat bigo, ya, nyopirnya punya Amerika gimana. Kita harus tahu caranya. Untuk Amerika itu tambang, kalau sekarang pakai safety dan sebagainya, iya, baru bisa hidup. Itu perkembangan teknologi, sama dengan komputer semua. Yang tambang bannya yang gede-gede itu, kamu langsung ke tambang, kamu akan melihat keadaan. Nah, itu sebagian besar Bapak menyampaikan masalah PPKN. Bapak mohon minta maaf, tolong dibaca baik-baik. Sekilas Bapak menyampaikan masalah keragaman ekonomi di lingkungan sekitar kita bermacam-macam. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang, dan sebagainya. Itu saja ya. Bapak menyampaikan, tolong dibaca baik-baik PKN-nya ya. Jadi Bapak minta PPKN-nya kamu tolong dikerjakan halaman 24 ya anak ya. Halaman 24 Bapak minta bagian A sama B-nya ya. Bagian PKN-nya halaman 24. Itu Bapak minta tolong dikerjakan. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi semester lagi. Ya. Jadi kamu harus banyak belajar. Tolong dibacai, pelajari buku sampai habis. Itu yang Bapak minta. Kerjakan dulu halaman 24. Lebih dan kurangnya Bapak mohon minta maaf. Bapak Ilu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.